감사합니다. Nah, hari ini aku mau bahas tentang beberapa kata-kata atau salam yang sering diucapkan sehari-hari dalam bahasa Korea. Yang pertama ada annyeonghaseyo. Nah, aku yakin teman-teman udah sering banget dengar ini. Jadi artinya bisa hai, halo, atau bisa juga selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jadi kapanpun waktunya, sapaannya annyeonghaseyo. Nah, annyeonghaseyo ini termasuk bahasa yang sopan. Jadi kita bisa pakai ini ke siapa aja, termasuk orang-orang yang baru kita kenal. Nah, tapi kalau kita mau nyapa teman-teman yang udah akrab misalnya, atau teman-teman yang umurnya lebih muda dari kita, nah itu bisa pakai annyeong. Jadi ini versi informalnya, cuma bisa buat yang akrab atau yang umurnya di bawah kita. Nah, di atas annyeong dan annyeonghaseyo ini ada lagi yang lebih formal, yaitu annyeonghasimnika. Nah, ini jarang dipakai, biasanya dipakainya untuk lawan bicara yang posisinya jauh di atas kita dan di situasi-situasi yang formal, kayak misalnya kita mau nyapa bos besar di perusahaan yang agak kaku budayanya. Jadi nuansanya juga beda-beda ya, dari annyeong, annyeonghaseyo, sama annyeonghasimnika. Annyeonghasimnika, annyeonghaseyo, annyeong. Nah, aku sering dapat pertanyaan juga nih, apa bedanya annyeonghaseyo sama yobseyo? Nah, yobseyo itu juga sama-sama artinya halo, tapi cuma dipakai waktu telepon aja. Jadi kalau annyeonghaseyo bisa dipakai buat kapan aja, kalau yobseyo itu untuk telepon. Yobseyo. Yang kedua ada annyeonghigaseyo dan annyeonghigeseyo. Salam ini dipakai waktu kita berpisah sama orang lain. Nah, kalau annyeonghigaseyo itu bisa diartiin jadi selamat jalan. Tapi kalau annyeonghigeseyo diartiin jadi selamat tinggal. Loh, apa bedanya? Nah, bedanya siapa yang stay, siapa yang pergi dari tempat itu. Jadi kalau yang pergi ngomongnya annyeonghigeseyo, tapi kalau yang stay ngomongnya annyeonghigaseyo. Misalnya ada Paman Dogo sama Paman Bebek. Nah, Paman Bebek main ke tempat rumahnya Paman Dogo, tapi mau pamitan. Nah, si Paman Bebek ngomongnya ke yang tinggal, karena dia pergi, dia ngomongnya annyeonghigeseyo, annyeonghigeseyo. Tapi kalau Paman Dogo karena dia stay di situ, dia ngomong ke Paman Bebek annyeonghigaseyo gitu. Jadi kalau yang annyeonghigaseyo disebutkan oleh yang stay, tapi kalau misalnya annyeonghigeseyo disebutkan oleh yang pergi. Tapi ini kan versi formalnya. Untuk versi informal ya sama-sama annyeong. annyeonghigaseyo. 네, annyeonghigaseyo. 안녕, 내일 봐요. 안녕. Ketiga, 감사합니다 dan 고맙습니다. Dua-duanya sama-sama berarti terima kasih. Tapi untuk 감사합니다 agak sedikit lebih formal nuansanya daripada 고맙습니다. Tapi kurang lebih sama dan teman-teman bisa pakai yang mana aja, mau 감사합니다 atau 고맙습니다. Ini kan versi sopan formal. Kalau kita mau pakai yang agak lebih santai, kita bisa pakai turunan dari 고맙습니다, yaitu 고마워요. Atau versi informalnya jadi 고마워. Nah, sedangkan kalau yang 감사합니다 itu biasanya dipakai 감사합니다 aja. Jadi nggak ada versi sopan biasa dan informalnya. Kalau ada yang bilang makasih ke kita gimana? Nah, itu biasanya dijawab 아니에요. Atau kalau versi informalnya jadi 아니야. Ini artinya sebetulnya tidak. Tapi kalau dalam konteks jawab terima kasih bisa diartikan sama-sama gitu. 감사합니다. 고맙습니다. 고마워요. 아니에요. 고마워. 아니야. Keempat ada 죄송합니다, 미안합니다. Nah, ini artinya sama-sama maaf, maaf ya, kayak gitu. Nah, tapi buat 죄송합니다 ini nuansanya agak lebih formal daripada 미안합니다. Tapi kurang lebih sama dan teman-teman bisa pakai yang mana aja. Nah, dua ini kan versi sopan formal. Kalau versi di bawahnya yaitu versi sopan biasa ada 죄송해요, 미안해요. Nah, kalau di bawahnya lagi versi informal ada 미안해,
miane. Kalau yang untuk 죄송하다, dia nggak ada versi informalnya, cuma sampai 죄송해요. Jarang banget dipakai, kayak hampir nggak pernah dengar aku ada orang Korea ngomong 죄송해. Biasanya miane gitu, mian. Kalau dia minta maaf ke kita gimana? Jawabnya biasanya 괜찮습니다. Atau kalau versi sopan biasanya 괜찮아요. Atau yang versi informalnya jadi 괜찮아. 죄송합니다. 미안합니다. 괜찮습니다. 죄송해요. 미안해요. 괜찮아요. 미안해. 괜찮아. Kelima ada 잘 먹겠습니다 dan 잘 먹었습니다. Ini ungkapan-ungkapan yang diucapkan saat mau makan atau setelah makan. Untuk 잘 먹겠습니다 ini diucapkan waktu mau makan, jadi artinya semacam selamat makan. Tapi kalau untuk 잘 먹었습니다 ini diucapkan setelah kita makan, jadi artinya kayak terima kasih atas makanannya, begitu. Nah kalau untuk versi di bawahnya yang agak lebih santai, yang untuk sebelum makan 잘 먹을게요, atau kalau sesudah makan 잘 먹었어요. Dan versi informalnya ada 잘 먹을게, atau kalau sesudah makan jadi 잘 먹었어. Tapi walaupun sama orang-orang yang akrab, aku jauh lebih sering dengar teman-teman Korea ngomongnya yang paling atas ini, walaupun sama teman-teman yang udah akrab. Jadi 잘 먹겠습니다, 잘 먹었습니다 ini paling sering dipakai. 잘 먹겠습니다, 잘 먹었습니다. Selesai. Hari ini sekian dulu ya tentang salam dan ungkapan dasar sehari-hari. Yang pertama, coba dipraktekin sehari-hari ya. Kalau gitu sampai jumpa di pelajaran minggu depan. 다음에 또 봐요. 안녕. Kalau kamu belum belajar baca Hangul, jangan lupa tonton video sebelumnya di sini. Jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang mau belajar bahasa Korea. 안녕.